Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info A3 Resipi. Oke, pada konten kali ini kita akan bahas spesifik di KARTI. Jadi, standar akreditasi puskesmas gitu, khususnya pada bab 5 tentang mutu puskesmas. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan 5.1.1 terkait program mutu, lalu 5.1.2 terkait indikator mutu. Oke, kita lanjut ke 5.1.3. 5.1.3 dilakukan validasi dan analisis hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu puskesmas dan kinerja. Oke, ini bicara soal pengumpulan data dan validasi. Oke, nah nih teman-teman kalau bicara validasi gitu, ini nggak usah bingung. Oke, validasi data indikator mutu tuh dilakukan ada syaratnya. Yang pertama, ada indikator baru yang digunakan gitu. Oke, pertama. Makanya kalau teman-teman baru melaksanakan indikator mutu di tahun 2023, pastikan ada validasi datanya gitu. Lalu yang kedua, data akan ditampilkan kepada masyarakat. Nah, jadi seluruh data yang akan ditampilkan di website seperti ini nih. Nih, di website seperti ini. Oke, seperti ini. Pastikan sebelum disosialisasikan, pastikan ada validasinya dulu gitu. Kenapa? Takutnya kalau nggak ada validasi hasilnya tidak sesuai atau tidak benar-benar tepat gitu. Oke. Lalu yang ketiga, ada perubahan profil indikator. Oke, ini pasti ya, jelas. Jadi misalnya kayak di salah satunya mungkin kalau di puskesmas itu ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan epidemiologi dalam 1 kali 24 jam gitu. Oh, ternyata dalam aturan terbaru itu bisa 2 kali 24 jam. Nah, ketika ada perubahan profilnya dari 1 kali 24 jam menjadi 2 kali 24 jam, maka di bulan selanjutnya atau di bulan tersebut lakukan validasi gitu. Itu namanya perubahan profil indikator. Lalu selanjutnya ada perubahan data pengukuran yang tidak diketahui sebabnya. Nah, ini juga sama seperti tadi, tiba-tiba ada perubahan pengukuran gitu, yang harusnya pengukurannya misalnya A per B tiba-tiba menjadi A per C. Nah, itu harus dilakukan validasi agar hasilnya itu tidak bias. Nah, yang terakhir sumber data berubah. Oke. Ini banyak nih, misal kayak misal kayak puskesmasnya masih menggunakan rekam medis yang buku atau paper. Tiba-tiba di bulan berikutnya ada perubahan kebijakan menjadi IMR atau e-rekam medis. Makanya kalau judul indikatornya kelengkapan pengisian rekam medis, pasti akan berbeda kelengkapan pengisian rekam medis antara yang di paper dengan yang di elektronik. Nah, itu perlu divalidasi lagi gitu. Jelas ya? Oke. Lanjut. Siapa yang melakukan validasi? Di sini dijelaskan, dilakukan petugas yang diberikan untuk validasi gitu. Jadi kalau bagusnya validasi itu adalah tim mutunya ya, gitu, khususnya membidangi bidang indikator mutu gitu. Oke, lanjut. Panjang juga ya ternyata validasi. EP-nya apa sih? Dilakukan validasi data. Oke, jadi kalau bicara validasi data, maka yang pertama dilakukan adalah buat dulu SOP validasi indikator mutu. Pastikan teman-teman buat ini dulu. Jadi setelah nanti dibuat SOP-nya, baru dibuat formulirnya. Form validasi data indikator mutu. Lalu bagaimana cara melakukan validasi? Ini penjelasan agak panjang teman-teman. Jadi nanti kita bahas secara terpisah aja ya. Oke, kita bedah standar secara general dulu aja. Oke. Lanjut, dilakukan analisis data. Oke, jadi setelah dibuat SOP-nya, dilakukan validasi menggunakan formnya, lalu dibuat analisanya. Fungsinya buat apa sih analisa? Ya hasil akhirnya gitu, apakah valid atau tidak hasilnya, intinya di situ. Tuh. Biasanya di sini ada indikatornya ya, apakah valid atau tidak. Biasanya itu ada batas toleransi itu 10%. Saya lupa. Nanti saya baca kembali, 5-10%. Misal di pengukuran unitnya itu dia hasilnya 80%. Ternyata setelah divalidasi oleh orang mutu,
itu hasilnya 85%. Nah, itu dianggap sudah valid gitu. Saya lupa 5 atau 10%, tapi batas itu antara sekitar segitu. Itu sih maksudnya. Gitu. Oke. Lanjut. Disusun rencana tindak lanjut. Oke. Lanjut dengan RTL. Makanya teman-teman kalau daripada bingung membuat RTL, siapkan aja form rencana tindak lanjut gitu. Atau bisa juga bikin form OA gitu, plan of action gitu. Ini mah gampang lah ya. Jadi itu aja. Jadi misalnya hasilnya tidak valid, kenapa? Hasilnya valid, oke. Kita tidak valid, pasti disuruh bikin analisa dan rencana tindak lanjutnya gitu. Apakah salah pengukuran kah gitu? Apakah salah definisi operasionalnya kah? Atau salah kriteria inklusi eksklusinya kah? Nah, itu silakan masukin di RTL-nya gitu. Analisis dulu baru isi di RTL-nya. Lanjut. Setelah rencana tindak lanjut, pasti tindak lanjut. Nah, makanya biar gampang lagi teman-teman, setelah teman-teman buat form rencana tindak lanjut, buat juga form bukti pelaksanaan tindak lanjut gitu. Jadi misalnya di bulan Mei teman-teman membuat rencana tindak lanjut menggunakan form rencana tindak lanjut. Nah, di bulan selanjutnya setelah teman-teman melaksanakan tindak lanjutnya, buat bukti pelaksanaan tindak lanjut dengan mengisi form bukti pelaksanaan tindak lanjut. Bingung-bingung deh ya. Nanti kita jelasin secara terpisah aja lah ya. Oke, next. Lanjut. Dilakukan pelaporan indikator mutu kepada sesuai prosedur. Oke. Ini tim mutu ya. Jadi setelah data indikator mutu terkumpul, oke, divalidasi oleh tim mutu sudah tervalidasi semua, maka tim mutu membuat laporan indikator mutu. Capaian, mohon maaf. Gitu. Laporan capaian indikator mutu. Yang ini diberikan kepada Kapus dan Dinkes. Laporannya seperti apa sih? Seperti tadi guys. Nah ini maksudnya. Laporan indikator mutu. Gitu. Ini bisa dicontoh teman-teman. Jadi kalau laporan kepada kepala puskesmas, bagusnya itu 3 bulan ya. Jadi yang bulanan itu kepala tim mutu, triwulan itu bagusnya kepada kepala puskesmas, dan semesteran itu kepada dinas kesehatan gitu. Nih PR tim mutu nih buat laporan kegiatan indikator mutu di tahun tersebut gitu. Oke. Gampang lah ya. Jelas harusnya mah. Contohnya banyak teman-teman di Google. Daripada bingung teman-teman mengikuti contoh puskesmas, ikutin aja contoh rumah sakit gitu. Lanjut 5.1.4 sudah berapa menit? Oke, 8 menit. Kita lanjut aja ya. 5.1.4 peningkatan mutu dicapai dan dipertahankan. Oke, ini simple sekali. Jadi namanya dicapai dan dipertahankan, otomatis kita akan melakukan pengumpulan dan pengukuran. Ini bahas tentang itu. EP-nya apa? Bukti puskesmas telah menguji cobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan 5.1.1. Oke, gimana ya enaknya kalau kayak gini ya? Menguji cobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan 5.1.1. Ini berarti program sih. Bicara soal program. Oke, berarti di sini adalah menguji cobakan. Kenapa bahasa menguji cobakan ya? Sebenarnya aneh sih. Kenapa harus diuji coba gitu? Padahal ya namanya program mutu ya nggak perlu diuji coba, langsung dilaksanakan kan gitu. Oke, kita anggap aja 5.1 berapa nih? 5.1.4 ya. Ini terkait dengan laporan. Kalau tadi laporan apa namanya? Ini program mutu lagi. Kalau tadi laporan kegiatan indikator mutu, ini bisa kita asumsikan menjadi laporan program mutu. Kita anggap seperti itu aja ya, karena saya agak bias dengan kata uji coba gitu. Ngapain diuji coba gitu ketika programnya itu sudah disahkan gitu. Lanjut. Terdapat bukti pelaksanaan telah mencoba evaluasi. Oke, kalau teman-teman pengen tahu laporan
program mutu. Sebenarnya mirip-mirip seperti tadi sih. Nah, ini dia laporan hasil evaluasi program mutu. Coba ya kita cek. Nah, intinya tuh sebenarnya sama. Isinya tuh pasti ada pemantauan indikator mutu gitu. Hasilnya sebenarnya pasti sama gitu. Makanya saya heran kenapa bahasanya itu menguji cobakan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat daftar isi pasti sama. Oh, ini nggak ada daftar isinya ya. Karena kalau namanya peningkatan mutu itu kan pasti kita pengukurannya itu dari indikator mutu ya. Makanya kalau pengen melihat laporan apakah evaluasinya pasti dengan evaluasi indikator mutu gitu. Oke, jadi ketika ini membuat laporan menguji cobakan, ini laporan pelaksanaannya, evaluasinya, di laporannya pastikan ada evaluasi dan tindak lanjut. Hasil uji coba, saya masih bingung kenapa uji coba di sini. Kenapa uji coba bahasanya gitu? Coba kita baca lagi atasnya ya. Padahal dicapai dipertahankan. Oke. Dengan tahapan plan DC. Oke. PDSA nih. Oke, pelaksanaan pendidikan mutu. Oke, I see. Oke, teman-teman, saya baru ingat, saya tahu maksudnya ini. Oke, jadi gini, kalau khusus saya mohon maaf, akhirnya saya tahu. 5.1.4. Oke, jadi memang ini benar namanya uji coba. Jadi sebelum teman-teman membuat daftar indikator mutu, gitu, ada baiknya seluruh daftar indikator mutu itu diuji coba gitu. Uji cobanya berapa kali ya? Bisa 3 bulan. Kalau 1 bulan kan kita tidak bisa narik kesimpulan atau analisa ya. Minimal itu 3 bulan gitu. Jadi misalnya 3 bulan sebelum tahun 2023, misalnya di bulan Oktober itu teman-teman sudah menyebarkan atau menyetor daftar indikator mutu, lalu dilakukan uji coba apakah bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Itu maksudnya seperti itu, Bang. Misalnya ternyata indikator mutu ini bisa dilaksanakan, maka itulah yang akan menjadi program indikator mutu gitu. Oke. Biasanya ini H-3 bulan sebelum disahkan. Saya lupa. Gitu. Oke. Makanya di sini menguji cobakan rencana peningkatan mutu. Jadi setiap unit melakukan uji coba. Nanti setelah uji coba nanti akan ada hasilnya. Nah, itu silakan buat evaluasi dan RTL-nya gitu. Saya lupa. Oke. Jadi ini sama aja kayak teman-teman membuat indikator mutu pertama kali. Bedanya ini diuji cobakan terlebih dahulu gitu. Biasanya kan indikator mutu dimulai dari Januari sampai Desember. Nah, sebelum Januari itu udah diuji cobakan. Formnya seperti apa? Ya sama, formnya itu form indikator mutu gitu. Laporannya, laporan indikator mutu gitu. Seperti itu. Evaluasinya, ya evaluasi indikator mutunya gitu. Nanti secara keseluruhan baru nanti tim mutu akan membuat laporan uji coba secara general gitu. Dimana apakah daftar indikator mutu yang diajukan itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Oke. Kayak masih ngawang ya kalau saya ngomong-ngomong kayak gini. Nanti kita jelaskan aja secara bukti-bukti. Oke. Lanjut. Keberhasilan program dikomunikasikan di langsung mutu. Oke, program pendidikan mutu. Oke, ini berarti sosialisasi lagi lah ya. Oke, mohon maaf. Kena mulu. Ini berarti sosialisasi. Indikator mutu. Ini sama kayak poin sebelumnya. Kayak poin mana ya tadi ya? Nah, ini. Poin 5.1.1. Lalu yang terakhir tadi apa? Pelaporan kepada dinas. Oke. Ini laporan ke dinas. Biasanya ini 6 bulan sih. Saya nggak tahu kalau di puskesmas tuh kayak gimana ya. Tapi kalau di rumah sakit biasanya itu semesteran gitu. Nah, pastikan ini ada feedback gitu, teman. Yang penting tuh di sini teman-teman ada feedback dari Dinkes gitu. Nah, itulah yang teman-teman simpan gitu. Jangan sampai kita kirim tidak ada feedbacknya. Feedback itu bisa berupa berita acara ataupun balasan surat gitu.
ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu kali ya. Saya tidak terlalu, udah 15 menit. Mungkin dari saya sekian. Kalau teman-teman ada yang masih bingung, silahkan tulis kolom komentar aja. Nanti kita akan bahas itu aja. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.